warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baik. Untuk hari ini nanti Mem Besti mau memberikan materi tentang wawasan kebinekaan global. Ya, jadi hari ini nanti Mem Besti akan memberikan materi tentang wawasan kebinekaan global. Sejauh mana sih kita tahu wawasan kita tentang kebinekaan global yang ada di Indonesia? Seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia itu mempunyai berbagai macam budaya dan juga suku. Baik, sekarang kalian sudah siap? Baik, sekarang Mem Besti buka untuk materi kita yang pertama, yaitu tentang wawasan kebinekaan global. Oke, nah nanti yang akan kita pelajari ini topik 2, karena di sini dibagi ada sekitar 5 topik, ya, 5 tema atau 5 topik yang kita ambil hari ini, yaitu yang topik 2 kebinekaan Indonesia dengan judul negeri yang penuh atau negeri penuh harmoni. Baik, selanjutnya. Nah, nanti untuk hari ini apa sih yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini gitu. Yang akan kita capai apa? Dengan kita belajar wawasan kebinekaan global hari ini. Yang ingin kita capai yaitu ya, jadi diharapkan nanti kalian bisa memahami makna toleransi dan bagaimana cara mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi, apa sih yang dimaksud dengan toleransi? Saling menghargai, saling menghormati siapa? Saling menghargai dan menghormati perbedaan. Saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di antara kita. Lalu yang diharapkan yang kedua apa? Mampu menganalisis penyebab kerentanan akan kebinekaan. Kita tahu karena di Indonesia mempunyai banyak budaya, suku dan lain sebagainya, itu nanti sangat rentan sekali. Karena apa? Karena kemungkinan yang suku ini nanti saling mengejek, kamu gini. Kan ada beberapa suku yang mempunyai ciri khas tersendiri, ya kan? Misalkan yang dari Papua, dia mempunyai ciri khas tersendiri. Nanti temannya yang di sini akan mengatakan, ih kamu begini, ih kamu begitu dan lain sebagainya. Boleh tidak kira-kira? Berikutnya yaitu yaitu memahami konsep moderasi yang prinsip-prinsipnya mendukung tercapainya profil pelajar Pancasila. Ada yang hafal profil pelajar Pancasila? Ayo, apa saja profil pelajar Pancasila? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, kreatif. Nah, kebinekaan global berarti salah satunya ada yang kita pelajari hari ini. Berikutnya, next. Oke. Inilah muncul beberapa pertanyaan yang akan kita muncul pertanyaan yang ada di diri kita sendiri, yaitu apakah kalian berasal dari keluarga yang beragam sukunya? Ada enggak? Ada enggak? Oke, ya. Dari mana? Jawa sama Padang. Jawa sama Padang, ya. Belanda sama Medan. Belanda sama Medan, good. Ada lagi? Ya. Sunda sama Jawa. Sunda sama Jawa. Ternyata di teman-teman kita satu kelas, di keluarganya ada yang berbeda juga. Kita nggak tahu ya, siapa tahu di keluarga kalian, di nenek moyang kita asalnya dari mana, kan kita nggak tahu. Bisa jadi kita tahunya yang saat ini, oh mama saya dari Malang, ayah saya dari Surabaya sama Jawanya. Tapi kan
silsilah dari ayah juga kita tidak tahu asalnya dari mana. Mungkin ada yang keturunan dari Pakistan, kita juga tidak tahu. Ada nggak kira-kira? Pakistan bukan pakai sweater. Ya, Pakistan. Ada yang mungkin dari Timur Tengah, siapa tahu kan gitu. Mungkin kita keturunan yang keberapa kan kita tidak tahu. Siapa tahu Mbesi juga ada turunan dari Papua Nugini atau mungkin dari Afrika kan Mbesi juga tidak tahu, ya kan? Ada tuh itu tes genetika itu ada. Kita nggak tahu ternyata kita itu nenek moyang kita dulu, mbah-mbah kita, nenek-nenek kita nggak tahu ya dari itu. Lalu jika iya, bagaimana keragaman itu bisa bersatu dalam harmoni? Kalau ada bagaimana? Yang Belanda sama mana? Jawa. Medan. Oh, Belanda sama Medan ketemunya di mana? Belanda sama Medan. Kira-kira harmoni nggak di rumah? Ya harmonis. Ya harmonis lah, nggak mungkin kalau nggak harmonis sampai dengan detik ini. Jadi itu, jika ya bagaimana keragaman itu bisa bersatu dalam harmoni? Ya kita salah satunya apa? Saling menghargai. Mungkin Belanda dengan Medan dia punya budaya yang berbeda, tapi bisa ketemu, bisa dipersatukan. Berarti kan namanya juga harmoni kan itu. Ya, terus dari Padang sama Jawa. Mungkin waktu itu kan orang Padang sukanya merantau di Jawa, jadi ketemu seperti itu. Lalu yang berikutnya, jika keragaman Indonesia itu adalah kekayaan atau aset, mengapa ada konflik yang dipicu oleh perbedaan suku dan budaya? Mengapa? Why? Mengapa kira-kira? Kan di sini keragaman Indonesia itu adalah kekayaan atau aset. Mengapa ada konflik? Tidak adanya sikap toleransi. Tidak adanya sikap toleransi. Ada lagi yang punya pendapat lain? Silakan. Tidak adanya toleransi pasti. Biasanya ada ketidakharmonian, ada yang timbul keretakan itu antara suku ini dengan suku ini kan begitu ya. Biasanya kesukuannya lebih tinggi, kesukuannya lebih diunggulkan. Dia merasa oh suku saya paling kuat, ya kan? Bahasa saya, contoh misalkan orang Jawa menguasai hampir di seluruh Indonesia. Ya pada merasa dia bahwa suku Jawa adalah suku yang paling besar, akhirnya kadang semena, meskipun tidak semuanya, hanya oknum. Tahu oknum? Oknum itu hanya beberapa orang saja. Next, berikutnya, daerah atau budaya mana di Indonesia yang ingin kalian kenali dan pelajari lebih dalam? Bali. Suka semua dengan Bali? Bali. Selain Bali mana lagi? Papua. Dayak. Oke. Ada alasan tersendiri kira-kira kenapa Papua, kenapa Bali, kenapa Dayak? Kalau yang Dayak kenapa ingin mempelajari? Ilmu guna-gunanya Itu enggak, oke, budayanya Dayak memang bagus, filosofinya juga bagus. Kenapa yang Papua? Karena terpencil, jadi kayak belum dikenal gitu ya, masih iya. Jadi masih banyak wilayah di Papua yang memang belum tereksplor. Padahal tempatnya bagus-bagus seperti Raja Ampat dan lain sebagainya itu. Jadi terus yang di Bali budayanya banyak, tariannya, adat istiadatnya itu ya. Tuh kan mau main game beneran nih, mau main game. Lihat ada berapa suku? 4. Ini nanti ada petunjuknya, diingat-ingat. Mbesi hanya menanyakan 1 kali petunjuk. Jadi nanti untuk bermainnya sesuaikan dengan petunjuknya. Sebentar, ini petunjuknya ya. Diperhatikan ada suku Musi,
suku Sombo, Bobo, dan Gopi. Di sini ada petunjuknya, cara bermainnya. Diperhatikan, diingat-ingat. Yuk, diingat-ingat. Hanya kalau suku Musi hanya berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris saja. Benci kepada kelompok Gopi. Jadi tidak bisa bepergian atau bertransaksi dengan kelompok Gopi. Punya banyak uang. Modalnya dia ini. Oke. Suku Sombo bebas bisa berbicara bahasa apapun. Ya, cukup? Cukup. Let's go to the game. Want to be the first person? Siapa yang ingin jadi orang pertama? Oke, Beb. Briana Renda. Mulai. Ayo. Ayo maju Indra, sini. Main di situ. Iya, main di sini. Kamu yang muda-muda. Enggak tahu ini audionya bisa pada. Bisa bunyi. Kalau audionya. Bisa aja. Ya, bisa bunyi. Yuk. Kebinekaan global toleransi atau tidak? Dia hanya berteman dengan beberapa suku. Iya, suku saja. Dia nggak mau dengan ini. Misalkan suku Sombo, dia nggak mau sama ke Bobo karena di Bobo dianggap jelek. Suku Musi dia nggak bisa mau ke Gopi karena dia sangat benci. Oke, paham ya? Berarti ini tidak boleh dicontoh. Berarti namanya intoleransi. Iya. Baik, bisa kita lanjutkan ya? Oke, next kita lanjutkan. Sekarang kalian buat catatan refleksi. Ditulis di buku, nanti kalian bacakan. Buatlah catatan refleksi dan diskusi untuk menjawab beberapa poin di bawah ini. Silakan ditulis refleksinya. Yang nomor 1, mengapa setiap suku sulit mencapai tujuannya? Begitu. Mengapa setiap suku sulit? Jadi ini buatlah catatan refleksi. Silakan ditulis refleksi dari pembelajaran ini tadi. Nanti, yuk. Gak lama-lama kan? Hanya berapa kan ini? Mengapa setiap suku sulit mencapai tujuannya? Oke. Teror,
tujuan. Apa saja yang menjadi rintangan dan halangan untuk mencapai tujuan-tujuan kita kan? Kebinekaan global, harus toleransi. Halangan dan rintangannya apa? Banyak oknum yang memecah belah. Oke, bagus. Banyak beberapa oknum yang memprovokasi, memecah belah, ya, hanya untuk kepentingan pribadi. Jadi itu. Yang berikutnya yang ketiga, jika kalian berhak mengubah aturan permainannya, apa yang Anda atau kalian ubah? Membuat Dari permainan itu tadi, ya, apa sih yang ingin kalian ubah? Apa yang akan inginkan ubah agar semua suku bisa mencapai tujuannya? Tujuannya kan hidup makmur, sentosa, ya kan, aman, tentram. Tujuannya kan itu. Kira-kira tidak ada yang tidak suka atau membatasi berkomunikasi, berhubungan, bergaul dengan suku yang lain. Jadi itu yang ketiga. Yang ingin kita ubah adalah mindset, pola pikir dari oknum atau dari suku-suku tersebut yang masih mengkotak-kotakkan saya nggak suka ini, saya nggak suka itu ya. Berarti yang ingin kita ubah adalah pola pikir kita, bahwa semua suku, setiap orang itu semuanya sama. Ini dari apa yang sudah kita pelajari tadi, kita dapatkan konsepnya yang seperti ini. Makna toleransi dan radikalisme. Bisa kalian baca di situ. Toleransi adalah sikap saling menghormati, saling menerima, dan saling menghargai di tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karakter manusia. Tidak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, dan sebagainya. Bisa dilihat ini. Terus radikalisme itu adalah sikap atau tindakan menentang salah satu dari 4 pilar kenegaraan NKRI. Dia menentang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang 1945. Dia juga tidak suka kalau Negara Kesatuan Republik Indonesia bersatu. Dari sini paham ya? Paham? Sudah? Bisa kita lanjut ya? Kita lanjut berikutnya. Makna toleransi mahal dan toleransi murah. Ada toleransi mahal, ada yang toleransi murah. Nanti kita lihat ya, mana yang toleransi mahal, mana yang toleransi murah. Kita lihat, kita cek di videonya berikut. Nah, ini bisa nggak ya? Sudah nyala belum? Sudah merah, sudah nyala. Oh, ada. Oke, kita lihat dulu ya, ini perbedaan toleransi mahal, toleransi murah. Semoga bisa nyala. Kalau nanti tidak bisa pakai ini. Hah? Siapa? Enggak, MPS tidak bawa speaker. Kan? Masih muter-muter. Ini ada YouTube-nya. Kagami menjalani hidupnya terberat melawan kekerasan penjajah dengan cara tanpa kekerasan. Di tanah India sendiri, Gandhi juga harus jadi jembatan ragam perbedaan, terutama antara kelompok Hindu dan Muslim. Sebagai jembatan, dia selalu berusaha berada di tengah, bersikap adil dan penuh empati. Tapi bagi sebagian
orang Hindu yang ekstrim. Gandhi dianggap terlalu membela Muslim. Puncak kekecewaan mereka berujung pada meninggalnya Gandhi di tangan Nathuram Godse yang menembak Gandhi dari jarak dekat. Sebuah harga yang sangat mahal untuk sikap toleran dan modern. Harga serupa harus dibayar oleh seorang teolog Kristen Jerman yang terkenal, Dietrich Bonhoeffer. Dia dieksekusi pada bulan April 1945 karena keberaniannya melawan rejim Nazi. Dia menjadi salah satu korban terakhir teror Nazi. Bonhoeffer menulis The Cost of Discipleship. Dalam buku itu, Bonhoeffer menolak hal yang ia sebut kasih karunia yang murah, yaitu pengabaran pengampunan tanpa tuntutan pertobatan. Untuk Gandhi dan Bonhoeffer, toleransi tidaklah murah. Mereka harus membayarnya dengan nyawa mereka. Ini adalah costly tolerance atau toleransi yang mahal. Menurut Karen Armstrong, toleransi berasal dari kata tolo yang artinya membiarkan, tidak saling mengganggu. Parallel societies, komunitas-komunitas yang berbeda, hidup berdampingan tanpa saling mengganggu, namun juga tanpa saling membantu. Mereka hidup masing-masing dan cenderung menghindari perjumpaan. Tak mendialogkan perbedaan atau membahas perbedaan yang sensitif. Lebih aman patuh pada pandangan yang biasa dianut banyak orang. Menurut kalian bagaimana di video tersebut? Apa yang menurut pendapat kalian tentang video tersebut? Boleh nggak kira-kira? Oh, misalkan kamu ikut aliran ini, kamu harus begini, kamu agama tidak sama dengan saya, harus dibeginikan. Semuanya mendengarkan di video tadi. Menurut kalian kira-kira bagaimana? Bagaimana menurut kalian kira-kira? Bisa dilakukan? Bisa dilakukan seperti itu? Sejahat-jahatnya teroris, pasti juga mereka akan mempunyai, kita harus memberikan pengadilan yang seadil-adilnya. Tidak harus tiba-tiba langsung dicomot, diambil, dibunuh, tidak. Apakah itu boleh? Tidak boleh. Kita selidiki dulu, kita cari tahu dulu kesalahan-kesalahan apa yang. Terus tadi ada juga disebut yang apa tadi? Yahudi. Mau ikut-ikut dengan yang lainnya, membenci seperti itu, memboikot juga. Bukan masalah kita tidak ikut-ikut atau mau ikut-ikut, tidak, tetapi masing-masing orang harus punya pendirian masing-masing, di mana pendirian tersebut tidak boleh merugikan salah satu termasuk kita. Jadi bisa dijalankan sebaik-baiknya, seadil-adilnya, sesuai porsinya. Kalau salah, salah, berarti harus dihukum. Kalau itu benar, ya berarti kita harus ikuti. Bisa begitu ya? Itu nanti akan menghilangkan mengurangi intoleransi itu tadi. Meskipun dia jahat, apakah kita harus membalas dengan jahat? Nah, di sini ada hebat jadi moderat. Moderat itu apa sih? Apa itu moderasi beragama? Ya, moderasi beragama. Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah sesuai pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebihan saat menjalani ajaran agamanya. Jadi ya sesuai porsinya aja, itu namanya moderat. Moderat artinya di tengah-tengah, tidak ekstrim, seimbang. Kalau kamu mau menjalankan ibadahmu silakan. Kalau saya menjalankan ibadah saya, ya kamu tidak boleh melarang, sehingga sama. Kita lihat cuplikannya. Bisa sih. Nah, kita lihat cuplikannya ya.
kritis, kolaborasi, bergotong royong, mandiri. Berarti termasuk di dalam apa? Iya. Jadi di hebat jadi moderat itu salah satunya ada di profil pelajar Pancasila. Secara tidak langsung kalian sudah melakukan hal ini. Kalian bisa menjadi seorang yang hebat, jadi moderat yang hebat. Kalau di sekolah harus diterapkan apa yang disampaikan di dalam video itu sih cuma salah satu contoh aja. Gue yakin banyak juga hal-hal yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari yang kita alami langsung, yang sebetulnya terjadi karena stereotip dan prasangka buruk terhadap orang lain. Bahkan Oke, jadi yang terakhir ini, bukan yang terakhir ya ini, untuk yang video kali ini kita ubah seperti yang kita sampaikan, Mem Desi sampaikan tadi, kita ubah mindset kita. Jangan memandang seseorang dari luarnya saja, ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa jangankan jauh-jauh tentang suku, misalkan orang Padang, orang apa, tidak ada. Misalkan ada lagi yang dikatakan bahwa katanya orang Madura keras, orang ini, kan itu hanya stereotip, ya, mindset. Apa istilahnya? Mitos ya, mitos. Kita kan belum pernah ketemu langsung dengan mereka, kita juga tidak tahu, kan gitu. Kalau misalkan kita logika, mana ada, kalau dikatakan mana ada orang Padang beli tidak, Mbak Desi beli nasi Padang, malah yang ramah. Kalau di Korea yang kalian menyukai K-pop di Korea itu, kalau kita menyapa seseorang, mari, itu dianggap aneh. Kalau kita nggak menyapa dianggap sombong. Tapi kalau di Korea kita menyapa, oh ya, mari senyum dengan orang yang tidak dikenal, orang Korea itu akan berpikiran aneh. Orang ini aneh, kenapa harus seperti itu? Padahal kalau di kita itu salah satu adab kita. Meskipun adab kita kenal atau tidak kenal, pasti harus seperti itu, menyapa, apalagi kepada orang yang lebih. Oke, sebentar. Oke, tes jelas. Ini adalah yang materi kita yang terakhir. Apa yang bisa kita ini, misalkan ada penyebutnya dari mana asal soto di samping macam-macam, ada soto Kudus, soto Lamongan, soto Betawi, ya kan? Lalu misalkan Anda menemukan 3 perbedaan dan persamaan dari setiap soto tersebut, mungkin kuahnya, ya, kuahnya, toppingnya, bumbunya, jadi itu. Terus jika memungkinkan, cobalah mencicipi setiap soto tersebut. Nanti kapan-kapan kalau di Malang ada soto Betawi, coba. Ada soto Makassar, dicoba juga. Ada soto Kudus, dicoba. Soto Lamongan, kita kan yang sering ya, kita yang sering adalah soto Lamongan, soto Betawi, soto Makassar dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Apa yang kita dapatkan hari ini kira-kira? Toleransi. Berarti harus toleransi apa? Baik toleransi beragama maupun yang lainnya. Jadi kita harus selalu bertoleransi dalam hal apapun. Ingat, tidak boleh membeda-bedakan teman satu dengan satunya, suku satu dengan satunya, karena kita mempunyai semboyan yang sama